Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Novalia Wulandari, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 1811060050 kelas Biologi E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi mengenai program tahunan dan program semester. Mari kita simak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai program tahunan dan program semester sesuai jenjang pendidikan. Saya melaksanakan observasi di SMP PGRI 1 Sendang Agung. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan sekilas profil dari SMP PGRI 1 Sendang Agung. SMP PGRI 1 Sendang Agung berdiri pada tanggal 2 Januari 1974 di Kampung Senang Mulyo, Kecamatan Senang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. SMP PGRI adalah instansi sekolah pertama tingkat SMP yang ada di Kecamatan Sendang Agung dengan moto Despila Berimtak, yaitu cerdas, terampil, berbudaya berdasarkan iman dan takwa. SMP PGRI menggunakan kurikulum 2013 dan selalu menerapkan pembiasaan karakter siswa. Adapun sarana dan prasarana yang ada di SMP PGRI 1 Sendang Agung yang pertama adalah musola. Karena SMP PGRI 1 Sendang Agung selalu menerapkan pendidikan karakter spiritual atau religius. Majalah dinding sebagai tempat eksplorasi siswa. Ruangan kelas yang memadai serta nyaman. Perpustakaan yang lengkap. Ruang UKS atau unit kesehatan sekolah. Ruangan OSIS, laboratorium IPA sebagai sarana praktek siswa, laboratorium komputer, serta ruang pimpinan. SMP PGRI menerapkan ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka dan ekstrakurikuler pilihan berupa olahraga dan seni tari. Dan inilah sosok wakakurikulum SMP PGRI 1 Sendang Agung, yaitu Ibu Sumeni Kristina Riswanti SPD. Beliau berumur 43 tahun dan sudah mengajar dari tahun 2003 hingga sekarang. Adapun guru mata pelajaran IPA adalah Ibu Lulu Atul Farida SPD. Beliau berumur 30 tahun serta telah mengajar dari tahun 2013 hingga sekarang. SMP PGRI 1 Sendang Agung menerapkan metode penilaian dengan metode tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur dengan presentasi penilaian 10% kehadiran, 20% keaktifan, 20% ulangan harian, 25% ujian tengah semester, dan 25% ujian akhir semester. Dan inilah profil guru yang ada di SMP PGRI 1 Sendang Agung. Selanjutnya adalah materi program tahunan dan program semester. Program tahunan atau PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran
atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi, yang namanya rencana pasti dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan atau disusun sebelum memasuki tahun ajaran baru. Baik, untuk penentuan alokasi waktu dalam program tahunan atau prota ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, jumlah jam pelajaran. Yang kedua, struktur kurikulum IPA dalam 1 tahun. Yang ketiga, yaitu keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Adapun komponen program tahunan atau prota berupa identitas yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada kompetensi inti, kompetensi dasar, serta alokasi waktu sesuai dengan juknis dokumen 1 kurikulum sekolah. Adapun fungsi prota sendiri sebagai pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester atau prosem, RPP, silabus, rencana mingguan, rencana harian, dan juga sistem penilaian pembelajaran. Langsung saja dalam langkah pembuatan program tahunan atau prota, yang pertama kita harus menuliskan dulu KOP sekolahnya. Nah, jadi seperti ini. Jika kita telah menuliskan KOP sekolah, yang kedua kita harus menuliskan satuan pendidikannya. Seperti ini. Ketika kita sudah menuliskan satuan pendidikan, perlu kita tulis mata pelajarannya. Yaitu karena di sini konteksnya biologi dan saya mengambil jenjang pendidikan SMP, maka mata pelajarannya IPA. Kemudian kelas dan semester. Nah, di sini saya mengambil kelas 7 karena untuk 1 tahun, maka semester 1 dan 2. Tahun pelajaran 2020-2021. Dalam program tahunan ini harus kita tuangkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mata pelajaran IPA yang kita ambil dari silabus. Jadi, dalam pembuatan program tahunan ini kita mengacu kepada silabus. Kemudian, kita tuliskan materi pokok atau materi pembelajarannya. Untuk menentukan alokasi waktunya, kita ambil dari analisis pekan efektif dalam 1 tahun. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, jumlah jam belajar efektif untuk semester 1 yaitu 95 jam pelajaran. Untuk semester 2, 90 jam pelajaran. Jadi, untuk 1 tahun atau untuk semester 1 dan 2, jika dijumlahkan mata pelajaran IPA ada 185 jam pelajaran. Untuk menentukan jumlah jam pada setiap materi ini ya, di sini kan
saya menuliskan di sini ada berbeda-beda, yaitu ada yang 15 jam pelajaran, 10 jam pelajaran, ada yang 20 jam pelajaran. Untuk menentukan alokasi waktunya ini, kita hitung dulu. Dalam 1 tahun, ada berapa kompetensi dasar atau ada berapa KD-nya. Untuk mata pelajaran IPA pada kelas 7 dalam 1 tahun. Karena di sini saya membuat prota pada kelas 7. Nah, kemudian kompetensi dasar pada kelas 7 dalam 1 tahun ada 11 KD. Jadi, jumlah jam pelajaran tadi yaitu ada 185. Ini dibagi dengan 11 karena tadi jumlah KD dalam 1 tahun ada 11. Namun, untuk pembagian waktu tidak sama antara materi satu dengan materi yang lainnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada materi tata surya, saya menempatkan 10 jam pelajaran. Lalu, untuk mata pelajaran, untuk materi pokok, lapisan bumi dan bencana, saya menetapkan 15 jam pelajaran. Mengapa berbeda di sini? Karena saya mempertimbangkan bobot dan tingkat kesulitan materi tersebut. Karena lapisan bumi dan bencana jauh lebih banyak materinya dan tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi, maka jumlah jam pelajaran di materi ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan tata surya. Jadi, begitulah proses pembuatan program tahunan. Sedangkan program semester atau prosem merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester atau 6 bulan. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Adapun komponen program semester yaitu identitas yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, format isian yang berupa materi, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu. Program semester ini merupakan pengembangan dari program tahunan sehingga lebih rinci dibandingkan dengan program tahunan. Langsung saja, untuk menentukan alokasi waktunya pada program semester, kita buat 6 bulan. Jika tadi penentuan alokasi waktu prota untuk 1 tahun, maka untuk program semester ini hanya 1 semester atau 6 bulan. Jadi, untuk program semester ini saya buat untuk semester ganjil saja, di mana
jumlah jam pelajaran dalam semester ganjil ini ada 95 jam. Untuk menentukan jumlah jam dalam satu materinya pun ini sama dengan program tahunan, yaitu dengan mempertimbangkan bobot atau tingkat kesulitan materi. Di sini, untuk materi objek IPA dan pengamatannya, serta materi klasifikasi, saya alokasikan waktunya 40 jam pelajaran. Dengan jumlah jam pelajaran dalam satu minggu yaitu 5 jam. Sesuai dengan Juknis Dokumen 1 Kurikulum Sekolah. Jadi X ini dimaksudkan dengan 5 jam pelajaran dalam satu minggu. Di sini saya menerapkan 2 kali pertemuan untuk satu pembahasan. Untuk satu pembahasan ini saya lakukan 2 kali pertemuan, di mana dalam satu minggu ini jumlah jam pelajarannya 5 jam. Jadi jika 2 minggu ini maka 10 jam pelajaran. Mengapa di sini pembelajaran dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juli? Karena tahun ajaran baru dimulai pada minggu ketiga bulan Juli. Karena pada 2 materi pokok saya alokasikan 40 jam, jadi jika diuraikan, maka untuk satu materi pokok ini jumlah jam pelajarannya 20 jam dan di sini 20 jam. Karena di sini saya tuliskan 40, mengapa? Karena saya alokasikan menjadi 1 untuk 2 materi pokok. Nah, karena saya alokasikan menjadi 1, yaitu 40 jam pelajaran, maka jumlah jam pada setiap pertemuan jika dijumlahkan itu ada 40 jam. Setiap pertemuan ini, pertemuan minggu ketiga, minggu keempat, kelima, ke-1 pada bulan Agustus, kedua pada bulan Agustus, ketiga, keempat, dan minggu pertama di bulan September, jika dijumlahkan ini ada 40 jam. Karena jumlah jam pelajaran untuk satu minggu itu 5 jam pelajaran, maka jumlahnya tuh harus 40 jam pelajaran. Di sini ada 5, bulan minggu keempat ada 5, maka ada 10 ditambah 5, 15, tambah 5, 20, 25, 30, 35, 40. Maka jika dijumlahkan, maka hasilnya 40 jam pelajaran. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, jika di sini 30 jam pelajaran, mengapa? Ya, karena tadi tingkat kesulitan setiap materi itu berbeda-beda. Jadi, alokasi waktunya pun berbeda-beda menyesuaikan dengan materi pokoknya, tingkat kesulitannya. Lalu mengapa pada minggu kedua bulan September ini
kosong, lalu saya beri tanda dengan warna hijau. Mengapa? Karena hal ini pada minggu kedua bulan September digunakan untuk ulangan harian bersama atau UTS. Jadi ada pengalokasian waktu tersendiri. Sedangkan untuk ulangan harian 1 dan 2 itu menyatu dengan kegiatan jam KBM, sehingga tidak ada pengalokasian waktu tersendiri. Dan di sini untuk garis yang saya beri tanda warna biru yaitu pada minggu pertama bulan Desember. Sedang untuk melakukan ujian akhir semester, sehingga ini ada pengalokasian waktu tersendiri. Nah, pada ulangan akhir semester. Nah, di sini maka saya beri tanda dengan garis warna biru. Sedangkan untuk minggu kedua, ini minggu kedua bulan Desember. Minggu kedua bulan Desember adalah jeda semester, biasa diisi dengan kegiatan class meeting. Untuk minggu ketiga bulan Desember, ini adalah pembagian rapor. Sehingga pada minggu 4 dan kelima sudah libur semester ganjil. Maka saya tandai dengan warna merah untuk memberi tanda bahwa bukanlah minggu efektif. Nah, jadi seperti itulah cara pembuatan program semester. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.